perempatan di Kanggalang menuju namanya Jogja. Dari sini berkumpul semua. Karena dua dimensi yang tadi panjang dan lebar saja, terkhusus ini nanti untuk menggambar wajah manusia yang normal dulu, baru nanti pengembangan ke karikatur, karikaturin, yaitu istilahnya dilebih-lebihkan. Jadi kalau manusia umumnya wajah seperti ini, tapi nanti telinganya bisa gede, hidungnya bisa gede, atau mulutnya. Ya, contoh untuk menggambar manusia wajah dewasa, ini kita ambil lingkaran dulu. Setelah lingkaran kita dikasih garis tengah, dikasih garis di bawah lingkarannya. Ini rahang dan ini mata, ini garis mulut. Hanya ini saja garis sederhana. Terus kita ambil dari Orang tua zaman dulu sekolah seni itu mau makan apa gitu. Dari orang tua saya ditanya saya, "Kowe meh sekolah seni iki memang apa? Mangan cet gitu." Itu benar-benar yang terjadi dengan saya, dan saya malah pengen menunjukkan bahwa seni itu memang jalan saya, dan saya akui saya mau pengen menunjukkan bahwa seni itu bakalan bisa untuk menghidupi saya. Setelah orang tua bilang seperti itu, malah terngiang-ngiang saya, kuping saya kok pengen menunjukkan. Dan saya akhirnya berusaha keras untuk bisa mengerjakan atau tugas-tugas yang dulu sehari harus seket 15 kertas, 15 gambar. Kalau sehari tidak mengerjakan, kita didenda 2 kalinya. Sampai di Malioboro itu saya ingat sekali 500 seket dalam satu malam. Itu membuat memang benar-benar terus bisa tangannya untuk bisa lihai untuk menyeket. Tapi orang tua setelah saya berkecimpung yang melakukan, dan akhirnya juga dia mengikuti saya gitu. Oke, apresiasi seni di Indonesia masih kurang. Memang sekarang ini terbagi dua, kelahiran dengan saya, kelahiran 70-an, ya 80-an, itu tentunya seniman-seniman atau guru, orang yang berkecimpung di dunia seni masih tradisional. Ya, masih tradisional, seperti saya itu tradisional. Melukis ala kadarnya dengan ide saya atau pesanan itu sangat harganya tidak terlalu fantastis menurut saya. Kalau memang benar-benar tidak menemukan ide yang luar biasa atau penemuan-penemuan karya dengan teknik ataupun dari bahannya atau cara membuatnya, ya. Dengan anak-anak yang sekarang, yang dunia anak sekarang digital, juga karya seni yang digital juga sangat membanggakan, sangat fantastis juga harganya. Seperti NFT itu, yang sekarang anak secara digital dia membuat, bisa memperbanyak dan bisa menjual lebih dari satu, tentunya dengan waktu yang singkat, tapi yang jelas konsistensinya itu. Jadi ada salah satu seniman di Indonesia. Orang ini saya kenal ketika saya masih duduk di bangku SMA. Kurang lebihnya 10 tahun yang lalu lah. Jadi dia ini seorang pengajar guru seni di sekolahan saya. Waktu pertama kali ketemu, ya biasalah kalau kita baru masuk di SMA, itu kan ada
dimana masa kita perkenalan kan ya. Jadi beliau ini mengenalkan dirinya, dia ini seorang guru seni, tapi juga seorang seniman. Dia itu kalau nggak salah lulusan dari sekolah menengah seni rupa Jogja. Jadi waktu perkenalan dulu dia cerita dia pernah masuk di sana. Gini, saya sharing sedikit tentang cerita dia itu pernah masuk di sana itu gara-gara hal simpel sebenarnya. Jadi di situ ada kayak tes gitu kan. Dia itu disuruh gambar bebek. Saya masih ingat betul itu ceritanya dia. Jadi dia disuruh gambar bebek. Misal katakanlah ada 100 orang nih, 100 orang gambar bebek termasuk dia. Tapi dia nggak terima karena apa? Orang lain itu gambar bebeknya nih katakanlah dia arahnya nih ke kanan ya. Tapi cuman dia sendiri yang madepnya arah ke kiri. Jadi itu salah satu alasan dia itu diterima karena pemikiran yang kreatif itu. Dan menurut saya jarang di Indonesia ini jarang orang itu jarang seniman itu yang nyambi. Ibaratnya begini, dia seorang guru tetapi dia juga seorang seniman, dan senimannya itu seniman aktif. Dia masih menggambar, dia masih melukis, dia masih ikut pameran-pameran, dia masih berkarya untuk orang lain, dan karyanya itu juga dibeli oleh orang-orang banyak, oleh orang-orang Indonesia, oleh orang-orang mungkin orang-orang luar sih. Cuman saya kurang paham betul tentang jangkauan karya seninya dia. Cuman menurut saya itu hal yang memang diperlukan oleh seniman, karena seniman di Indonesia katakanlah orang awam ini, masyarakat itu kurang mengapresiasi seni di Indonesia. Jadi anggap aja gini lah, katakanlah kamu adalah seorang seniman, kamu menjual karya dengan hasil yang kamu menjual karya dengan untung misalkan 50 juta, tapi hanya laku setahun sekali. Terus dalam 1 tahun itu 50 juta apakah cukup? Enggak kan. Untuk itu dia berpikiran ingin punya sambilan sebagai seorang guru, di mana dia juga mengajarkan cara menggores di kanvas, cara menggores di buku gambar, sehingga menjadikan karya itu sebuah seni. Kurang lebihnya seperti itu. Tradisional itu sudah tidak mau bisa berubah untuk ke digital. Iya, memang angkatan saya itu pun saya juga mengakui untuk di digital itu saya sangat bingung. Sedangkan saya tanya dengan anak saya yang anak saya kelahiran lebih 2000-an ya gitu, yang dia lebih tahu apa tentang digital, gampang mempelajari sesuatu yang baru ya. Kalau saya memang cenderung sudah tradisional seperti yang ala kadarnya ada ini, yang manual, yang skill tangan, bukan dari pembantuan seperti di komputer atau laptop. Itu yang kurangnya seniman kita untuk berkecimpung di situ kalau yang umuran dengan saya gitu. Kalau dalam diri sendiri mencari ide itu susah ya. Mencari ide itu yang namanya sudah siap untuk cat dan kanvas tapi idenya buntu, ya satu malam ya hanya seperti itu, tidak hasilnya apa-apa. Itu dari saya sendiri untuk mencari ide. Kalau yang struggle-nya dari luar, yaitu kita kan harus memajang karya atau kita harus berpameran nih. Kalau kita punya karya tapi hanya di rumah saja, kapan kita laku? Kapan kita orang tahu bahwa kita punya karya? Lah, struggle-nya itu ya betapa harus punya kos atau modal untuk berpameran. Sedangkan pameran yang tingkatannya pameran karya seni yang
dengan seniman-seniman kawaan yang sudah terkenal gitu, ya kita kalah untuk biayanya, karena dia juga di tempat-tempat yang sangat strategis atau memang tempat-tempat museum dan yang lainnya yang tentunya mahal untuk sewanya. Kalau saya ya dengan teman-teman alumni kelasnya ya 500.000 di setan 1 meter kali 1 meter. Kalau kita pamerkan 5 sudah berapa? 500.000 kali 5 semacam itu. Itu kendalanya yang dihadapi. Walaupun toh karyanya lebih bagus ditimbang sama seniman kawakan itu. Cenderung kita kan mati-matian mencari ide gagasan yang belum ada. Sedangkan dia kan hanya meneruskan karakternya dia sendiri, semacam itu. Bertahannya menurut saya ya karena saya juga seorang pendidik, seorang guru, bukan seniman murni yang tentunya juga punya penghasilan di luar menjual lukisan ya, atau pameran lukisan yang tentunya bisa laku ataupun pesanan lukisan. Tentunya saya juga punya penghasilan di pendidikan sebagai saya seorang guru. Itu tentunya kan membantu banget untuk bulanannya ya, kalau guru kan digaji bulanan. Makanya gaji di situ bisa untuk membeli semua materi untuk berkarya seni. Jika memang seniman itu murni, seniman hanya dia makan karena menjual lukisan, ya tentunya dia juga kalau lukisannya itu laku, ya kalau tidak laku ya kan susah untuk makan. Apalagi membeli seperti kanvas, cat dan yang lainnya. Itu jadi kalau saya bertahan karena saya juga tidak hanya seorang seniman, tapi juga karena saya seorang pendidik. Dan tentunya pendidik kan ada untuk penghasilannya. Semua lukisan yang kita ciptakan tidak seolah-olah bangun tidur langsung gores-gores kanvas, itu tidak. Kita tetap semua ada filosofinya. Walaupun itu keadaan emosional kita ya. Umpamanya kita gembira, itu hawanya mau gambar bunga terus, umpamanya seperti itu. Kalau kita sedih, ya aku bunga terus, umpamanya semacam itu. Semua yang digoreskan itu ada sejarahnya atau ada yang pesan-pesan yang harus disampaikan. Yang di sini kita lihat yang ini karya ini judulnya aborsi. Ini ya yang saya tunjukkan karya ini aborsi. Mengapa di situ ada bayi-bayi yang masih di dalam kandungan, ada paku-pakunya. Itu ibarat kalau saya menggambarkan itu kan bayi belum lahir dari masih di rahimnya tapi kok sudah dibunuh. Itu aborsi. Aborsi kan pembunuhan bayi yang masih berada di perut atau masih janin. Kalau memang anak tidak dikehendaki dan ibunya yang memang tidak semua ibu ya, tapi kan waktu itu saat tahun berapa meningkat untuk kok banyak ditemukan bayi-bayi yang dibuang, itu saya prihatinnya ya saya menggoreskan kanvas ini menjadi temanya aborsi. Itu seperti anak bayi-bayi yang harus disalib-salib, dipaku-paku gitu. Dosanya apa sih? Wong dia juga belum hidup di dunia, masih di dalam kandungan kok sudah mau hidup saja kok sudah dimatikan. Nah ini termasuk konsep saya. Kalau yang ini ikan koi ini cenderung ke orang biasa atau orang kaya yang ingin menghias ruangannya. Ini filosofinya ikan koi harus berjumlah 9 karena apa? Lah ini juga ada filosofinya dari Feng Shui Cina, itu ada filosofinya ini untuk rezeki. Kalau ikan koi jumlah 9 harus ada yang kuning full ya. Kedamaian keluarga. Lah itu filosofinya seperti itu. Ada bukunya juga. Kalau kuda itu lukisan kuda itu kalau punya lukisan kuda itu keluarga itu pinginnya tuh pergi terus. Itu iya, itu ada filosofinya juga. Tidak omahan. Punya anak 4 yo punya mobilitas tinggi di mana-mana, tidak mau kumpul di rumah. Kalau seperti ikan koi itu kan begitu kerja langsung pengennya di rumah dengan keluarga. Ini seperti ini kedamaiannya, seperti lukisan gunung yang ada airnya, nah itu juga kedamaian. Dan ini tentunya untuk rezeki juga ikan koi.
Jokowi. Tentunya jumlahnya 9 menurut Feng Shui ya. Saya dulu pernah menggambar. Jumlahnya lebih dari itu, ya artinya jadi tidak ada. Jadi karya seni saya yang saya nikmati sendiri itu sebenarnya ya keprihatinan juga ya. Intinya kan keprihatinan juga, atau ide-ide saya memang ada kaitannya dengan lambang negara yang memang itu sudah, lambang negara kan memang sudah dari pemerintahan semacam itu ya. Di logonya, di badan atau di perisai Pancasila itu saya mengubah untuk menjadi Punokawan, Semar Gareng Petruk Bagong. Itu yang filosofi wayangnya itu wayang yang sangat sederhana, humanis, terus wayang yang menjunjung tinggi unggah-ungguh ya. Wayang yang tidak neko-neko, apa adanya. Jadi saya menyimpannya karena saya punya impian kalau memang negara ini pemerintahannya itu di tingkat atasan itu memang punya sifat yang seperti Punokawan Semar Gareng Petruk Bagong itu kan sangat bagus sekali, bisa tolong menolong, guyup dengan sesama. Gitu. Saya selain melukis, saya kalau suntuk itu main ke musik. Ya, saya ada sedikit teman-teman yang bisa berkumpul untuk berkeroncong, yang latihan keroncong. Terus nanti ya bisa disalurkan di event-event tertentu seperti pernikahan, itu ya tetangga punya hajatan, ya kita ngisi semacam itu hanya untuk menghibur saja. Malam minggu untuk di kampung ini kita mengadakan keroncongan dan akhirnya bapak-bapak guyup untuk bisa kumpul, dan dari telinga ke telinga itu bisa untuk ditanggap di mana-mana karena hanya hobi itu pelarian dari saya untuk setelah melukis itu. Kalau mentok tidak ada ide ya larinya ke musik tersebut. Waktu zaman segitu Van Gogh itu dia mempunyai ciri khas sendiri yang tidak bisa diterima di seniman khalayak waktu itu ya. Jadi waktu itu seniman, waktu itu Rembrandt dan yang lainnya itu kalau dia melukis kan harus realis, itu nyata. Kalau gambar wajah ya plek harus sama. Ya, wajah saya ya harus sama dengan wajah saya. Tapi yang nama Van Gogh itu punya aliran sendiri yang memang belum bisa diterima waktu itu. Lah dia berusaha supaya dia diterima di khalayak lainnya, sampai dia memang benar-benar stres ya, tidak mengangkat stresnya ya, sampai dia motong telinganya sendiri karena dia demo dengan yang lain, sampai dia berbuat yang menyakiti dirinya sendiri biar dia juga bisa dilihat dari yang lainnya. Loh, aku sampai kotok kupengku itu loh, biar lukisannya biar diterima di khalayak waktu itu. Lah dia berkaryanya juga tidak berhenti. Dia dikatakan apapun, dicibir apapun, dia langsung membuat karya itu terus sampai dia terkenal di situ. Karena dalam Renaissance, karya-karya dalam waktu dulu itu ada peralihan ke modernisasi, ke modern. Lah Van Gogh juga pencetus di modern itu. Kalau dia dulu berhenti, tentunya tidak ada karya seni yang modern, yang larinya ke berbagai macam jenis, sok pemandangan semua kan enggak. Lah saya itu pelukis dari Belanda namanya Van Gogh yang saya suka untuk semangatnya ya, bukan ciri khas lukisannya ya, tapi semangatnya itu yang semangat magisnya itu yang saya tirukan ya, berpelan-pelan untuk merasuki saya untuk bisa berkarya terus dengan ide dan gagasan karakteristik karya saya. Pesan saya para seniman di Indonesia, walaupun saya bukan seniman terkenal, saya hanya guru biasa, guru pendidikan seni,
dan hanya saya berkarya seni, dan seni tidak bisa disamakan satu dengan yang lainnya. Kita melukis A gitu, terus harus melukis bentuknya sama A tadi, tetap berbeda, apalagi kita dengan seniman yang lainnya. Jadi saya hanya pesan dengan para seniman, tetap berkarya seni selama kita masih hidup ya, untuk mewarnai dunia keseni rupaan di Indonesia ini atau di daerah-daerah tertentu dengan ciri khas karakter masing-masing ya gitu. Karena tidak boleh plagiat kan ya, karena ada undang-undangnya untuk plagiat ya. Jadi kita harus konsisten dengan aliran kita yang kita ambil atau karakter yang kita punyai, itu dimaksimalkan, bisa membuat warna menjadi berbeda di keseni rupaan Indonesia ini. Karena kalau kita sudah sampai ke plagiat suatu karya atau meniru dengan karya seniman yang lain, tentunya akan ada undang-undangnya yang nomor 19 tahun 2002 tentang plagiat yang harus membayar royalti dan yang harus macam-macam, bisa diperkarakan dalam pidana. Itu yang saya pesan dari para seniman, untuk tetap semangat berkarya seni ya, dan berjuang untuk kesenian Indonesia biar maju dan mancanegara juga mengakui bahwa karya seni Indonesia bukan karya seni yang rendah-rendah. Begitu.